Ketika Rasulullah SAW ingin berdakwah pertama kali, maka pertama kali didakwahilah orang-orang terdekat. Betul? Satu poin bahwa dalam melakukan selling, penjualan atau pendekatan, maka kedekatan adalah menjadi awal mula acuan. Begitu. Maka pada waktu itu saya punya program dulu, program saya itu adalah satu keluarga. Gitu. Saya bawa produk X, kalau saya disebut, maka yang harus saya tawarkan sekeluarga saya mesti pakai itu. Gitu loh. Sampai keluarga istri juga, keluarga mertua juga, ipar juga, besan juga. Begitu. Ya. Nah, jadi dari sini kita mulai. Kemudian dalam perjuangannya Nabi Muhammad SAW begitu melebar dari famili, dari keluarga ke yang luar, akhirnya nggak bisa. Maka disuruh oleh Allah sembunyi-sembunyi dulu. Belum waktunya untuk menebar karena belum kuat fondasinya. Maka akhirnya sampai tahun ke-6 kenabian, beliau disuruh fasda bima tu'mar, suruh terang-terangan. Begitu terang-terangan berarti modalnya udah cukup, informasinya udah kuat. Kalau kita bilang produk knowledge-nya udah oke. Karena orang yang launching tanpa pengetahuan produk knowledge mentah ditolak oleh pasar dan akhirnya nggak bisa lagi jualan karena udah terjadi penolakan. Ketika kita kuasai dulu, lengkap dulu, baru kita mulai bisa keluar. Dan Nabi Muhammad SAW demikian. Begitu keluar ternyata ada hambatan. Nah, begitu hambatan terjadi, maka kemudian Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menyusun sebuah kekuatan. Yang paling penting itu adalah satu visi, satu misi, satu spirit, satu semangat. Apa itu? Hijrah. Namun dalam hijrah nanti bahaya kalau ada orang yang ragu-ragu. Dalam hijrah nanti bahaya kalau ada orang yang setengah-setengah. Dalam hijrah nanti bahaya kalau di tengah hijrah ada orang yang kurang yakin. Dalam hijrah nanti bahaya kalau ternyata ada orang yang dompleng atau benalu atau bottleneck di dia. Karena itu disaring dulu. Saringnya dengan apa? Isra. Hari ini Allah perkenankan kita untuk sholat berjamaah. Allah masih berikan umur kita untuk bisa sholat berjamaah dan menghadiri kajian ta'lim. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah juga Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haikal Hasan LCMA sudah berada di tengah-tengah kita yang akan mengisi taklim hari ini dengan judul One Goal, One Family, One Spirit ya. Jangan spirit dulu ya, terbalik ya berarti Ustaz ya. One spirit, one family, one goal. Masya Allah. Ini kalau nanti Pak mungkin dari Arabnya harus di ini Ustaz, bahasa Arabnya harus dijelaskan Ustaz. Ini memang harus satu tujuan buat kita, mudah-mudahan nih Allah lindungi kita dari segala macam mara bahaya juga. Dan kita doakan juga Al-Mukarram kita Al-Ustadz ini diberikan kesehatan selalu, diberikan hidup yang aman, nyaman, serta diberikan ilmu yang selalu bermanfaat buat kita ya. Amin. Demikian Ustadz, tidak perpanjang kalam, silahkan waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau itu berpanjang kalam. Assalamualaikum. Berpanjang kalam boleh, itu doa insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada junjungan tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tes bagus, tes bagus. Kurang dekat ini, mesti ditempel ini. Jadi pakai ini, pakai apa? Ini masker coba ya. Pakai masker jadi ada pengairnya.
bukanya setengah mati ntar. Dan ini dah. Nah, lebih biasa aja, sama aja sih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar saya mau lihat aneh enggak muka Allah? Aneh enggak? Aneh enggak? Enggak aneh sih. Enggak aneh, emang udah biasa. Jenggot putih di mana-mana, enggak laki enggak perempuan jenggotnya putih sekarang. Dari mana? Dari maskernya. Baik, teman-teman sekalian, izinkan saya membawa satu kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan aplikasikan dalam dunia penjualan saat ini. Ya, kita lihat apa yang terjadi dengan satu spirit, satu semangat, satu tujuan, satu arah, satu visi, satu misi di zaman Rasulullah yang ternyata berhasil membuncahkan semua harapan, dan itu kita pakai di kehidupan hari-hari ini. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kalau kita perhatikan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul masa perjuangan yang sangat terbaik, terindah, terlengkap sepanjang zaman. Bahkan untuk penderitaan juga yang paling menderita, untuk kemenangan juga yang paling gemilang. Jadi ketika Allah sampaikan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya udah. Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, Allah menetapkan uswatun hasanah bagi Nabi Muhammad. Ya udah selesai Pak. Nggak ada lagi pencarian, nggak ada lagi idola, nggak ada lagi contoh terbaik. Demi Allah, sampaikan ke anak-anak kita gitu loh. Wahai orang sales, contoh terbaik siapa? Nabi. Wahai para direktur, contoh terbaik siapa? Nabi. Wahai para jenderal, contoh terbaik siapa? Nabi. Wahai presiden, contoh terbaik siapa? Nabi. Wahai menteri, contoh terbaik siapa? Nabi. Wahai suami, contoh terbaik siapa? Nabi. Wahai kakek, contoh terbaik siapa? Nabi. Begitu aja Pak, karena uswatun hasanahnya pada beliau. Cuman kalau kita nggak bisa, nah yang salah kita nggak bisa mengambil satu poin, atau kita nggak bisa, atau kurang literatur, atau kurang banyak baca. Kalau orang Betawi bilang mainnya kurang jauh nih orang. Jadi dia nggak bisa mengambil itibar, nggak bisa mengambil pelajaran dari apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, apa yang telah terjadi di masa para sahabat. Khususnya dalam penjualan, izinkan saya menyampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ke situ deh nih. Dalam filosofinya dulu. Ketika Rasulullah SAW ingin berdakwah pertama kali, maka yang pertama kali didakwahi adalah orang-orang terdekat. Betul? Satu poin bahwa dalam melakukan selling, penjualan atau pendekatan, maka kedekatan adalah menjadi awal mula acuan. Begitu. Maka pada waktu itu saya punya program dulu ya. Program saya itu adalah satu keluarga. Gitu. Saya bawa produk X, nggak usah disebut, maka yang harus saya tawarkan sekeluarga saya mesti pakai itu. Gitu loh. Sampai keluarga istri juga, keluarga mertua juga, ipar juga, besan juga, begitu ya. Nah, jadi dari sini kita mulai. Kemudian dalam perjuangannya Nabi Muhammad SAW begitu melebar dari famili, dari keluarga ke yang luar, akhirnya nggak bisa. Maka disuruh oleh Allah sembunyi-sembunyi dulu. Belum waktunya untuk menebar karena belum kuat fondasinya. Maka akhirnya sampai tahun ke-6 kenabian, beliau disuruh fasga bima tu'amar, suruh terang-terangan. Begitu terang-terangan berarti modalnya udah cukup, informasinya udah kuat. Kalau kita bilang product knowledge-nya udah oke. Karena orang yang launching tanpa pengetahuan product knowledge mentah ditolak oleh pasar dan akhirnya nggak bisa lagi jualan karena udah terjadi penolakan. Ketika kita kuasai dulu, lengkap dulu, baru kita mulai bisa keluar. Dan Nabi Muhammad SAW demikian. Begitu keluar ternyata ada hambatan. Nah begitu hambatan terjadi,
maka kemudian Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menyusun sebuah kekuatan. Yang paling penting itu adalah satu visi, satu misi, satu spirit, satu semangat. Apa itu? Hijrah. Namun dalam hijrah nanti bahaya kalau ada orang yang ragu-ragu. Dalam hijrah nanti bahaya kalau ada orang yang setengah-setengah. Dalam hijrah nanti bahaya kalau di tengah hijrah ada orang yang kurang yakin. Dalam hijrah nanti bahaya kalau ternyata ada orang yang dompleng atau benalu atau bottleneck di dia. Karena itu disaring dulu. Saringnya dengan apa? Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj bukan semata-mata peristiwa di mana Allah memanggil Nabi untuk mendapatkan perintah sholat semata. Bukan juga itu. Lebih jauh dari itu adalah Isra Mi'raj saringan. Yang ragu-ragu minggir loh. Yang setengah-setengah minggir dah. Gitu loh. Yang gak yakin jangan bergabung deh sama kami deh. Gitu loh. Maka itu disaring. Karena setelah Isra Mi'raj akan ada satu perbuatan, akan ada satu tindakan yang sangat drastis, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau di antara hijrah itu ada yang oportunis, nggak sukses. Kalau di antara hijrah itu ada yang mengharapkan wanita, nggak sukses. Kalau hijrah itu ada yang mengharapkan harta, nggak sukses. Karena itu sebelum hijrah, apa yang Nabi ucapkan hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis Nabi yang diucapkan oleh Rasul persis sebelum hijrah. Persis sebelum hijrah. Jadi Nabi tekankan sekali lagi, satu niat, satu visi, satu nilai, satu spirit. Ayo kalau mau hijrah. Gitu. Dan ini udah terjadi nih. Krem de la krem. Krem de la krem. Inti daripada inti. Yang ragu-ragu udah kafir silahkan. Yang ragu-ragu murtad silahkan. Bahkan ayat gacoan 554 Al-Maidah 54 itu orang beriman depannya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, itu siapa yang mau murtad gitu kan daripada agamanya. Jadi ada yang fenomena yang demikian, awalnya beriman kemudian murtad. Nah, orang-orang yang tidak percaya Nabi ini murtad, yang meragukan Nabi ini murtad, maka nggak ikut dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, bahkan bergabung dengan Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang jelek itu. Apa yang terjadi kemudian? Terjadilah saringan. Ini orang udah satu spirit, ini udah orang satu visi, ini udah satu misi semua. Berangkat hijrah ke Madinah, perang Badar diserang, sukses gemilang. Mulai ada cobaan. Kembali lagi orang Quraisy menyerang lagi dengan perang Uhud. Di perang Uhud Nabi menetapkan strategi. Ada sebuah gunung kecil yang disebut Jabal Rumat. Nabi taruh pasukan panah di situ, dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Kata Nabi jangan turun sampai perang usai, jangan turun. Nabi menempatkan strategi yang luar biasa. Pemimpin di depan itu Hamzah bersama Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Ali. Pihak sana 3 pasukan juga. Kavaleri dipimpin oleh Khalid ibn Walid sebelum dia masuk Islam. Yang pasukan pedang itu dipimpin oleh Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Satu lagi pasukan pengacau, pendobrak, panah dan sebagainya, itu Abdullah bin Sabah Yahudi. 3 lawan 3. Apa yang terjadi kemudian? Miskomunikasi. Di mana ketika Hamzah tertombak oleh Wahsy, umat Islam marahnya alang bukan kepalang, ngamuk sejadi-jadinya. Pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat, 4 kali lipat dari pasukan muslimin, kocar kacir, nggak sanggup melawan serangan yang luar biasa.
dahsyatnya. Dan mereka lari semuanya tunggang langgang, kalah perang total, meninggalkan ghanimah, meninggalkan berbagai macam, dan meninggalkan korban yang cukup banyak. Khalid bin Walid juga di bagian pasukan paling belakang pertahanan. Dan di Jabal Rumah yang Nabi bilang jangan turun sampai perang usai, menyangka perang itu udah selesai. Nah, ini miskomunikasi. Jangan sampai keluar dari mulut kita berkata sahabat melanggar. Jangan. Antum siapa? Kok berani-beraninya menilai sahabat? Jangan menyangka atau menuduh sahabat itu bilang membangkang. Ente siapa? Berani-beraninya melawan atau menilai sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW, dia menginfakkan 1 mud gandum, 1 genggam gandum. Dengan kita zaman sekarang yang menginfakkan 1 emas gunung, 1 gunung emas, nggak akan pernah bisa mengalahkan, kata Nabi. Jadi kita nggak punya perbandingan. Mereka udah distempel oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Udah selesai. Perjuangan mereka udah selesai. As-sabiqunal awwalun udah selesai. Thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Udah selesai mereka. Surga di tangan mereka semua. Kita ini siapa belum tentu. Kita ini siapa berani menilai sahabat. Tapi yang benar, kalimat yang baik dan sopan dan benar itu adalah miskomunikasi. Sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair menyangka perang sudah usai, maka dia turun. Ternyata belum beres. Khalid bin Walid memutar balik, mengelilingi Jabal Rumah dan menyerang Nabi dan para sahabat dari belakang. Sementara dari sono yang udah lari ngelihat diserang, balik lagi. Maka jadilah umat Islam menjadi bulan-bulanan. Apa? Karena di tengah-tengah, dari sini hantem, dari sini hantem. Maknanya apa? Maknanya tidak lagi satu spirit, tidak lagi satu value, satu nilai. Inilah yang saya mau ambil pelajaran jamaah sekalian. Ketika tidak terjadi satu visi, satu misi, satu nilai, maka berantakan. Walaupun ada Nabi di situ. Apalagi kita yang nggak memahami perjuangan. Boleh kata siapa yang memimpin perjuangan? Kalau ternyata di dalamnya ada orang yang membangkang, nggak akan bisa. Bukan saya katakan sahabat membangkang ya, yang zaman sekarang yang saya maksud. Kalau ada nggak akan bisa. Jadi satu spirit. Lalu apa hubungannya dengan materi kali ini? Saya bilang ini cuma catatan sejarah. Satu spirit kita adalah, kita lihat ke depan. Bismillah. Bagus banget ini, sekali grafis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, bagaimana pencapaian target? Gitu kan? Pencapaian target sales tentunya, target penjualan. Kita tahu nggak sampai di mana nih target kita ini? Ya, target kita ini apa target kita? Atau kita bilang dulu target itu apa targetnya? Target itu sebab atau akibat? Saya mencapai target itu sebab atau akibat? Akibat. Saya gemuk, akibat atau enggak? Itu kenyataan gitu ya. Gara-garanya apa gara-garanya? Nggak makan, kurang olahraga. Makannya malah sedikit banget. Cuman karena nggak dibakar, makannya kebanyakan malam, kebanyakan hadir maulid. Sedikit makan, sedikit makan. Makan sedikit pak, makan sedikit, bukan sedikit. Dari dulu makan sedikit, makan sedikit. Cuman kemungkinan 5 tahun terakhir setelah aktivitas sudah luar biasa beratnya ya. Jadi karena ada sebabnya. Ngapain fokus kepada akibat? Fokus saja pada sebabnya, begitu kan? Ngapain fokus pada target? Begitu maksudnya. Ya, begini. Target kan ada 2 ya. Ada yang namanya target. Ini target, mencapai target ore gitu kan. Biasanya ukuran target itu by value. Value biasanya nilai. Kemenangan kalau tadi saya bawa ya, kejayaan, menang dalam perang, peristiwa perang dan sebagainya. Nah, kita ini semua punya target. Target kita apa? Berapa? Kalau di sini apa bilangnya? NBC? Apa?
Kalau sales di Bukopin apa namanya? AO jabatannya, mencapai target nilainya berapa? Nilai, namanya apa? KPI. Apapun ya, misalnya pokoknya target pencapaian new customer gitu kan. Kalau target NOO gitu ya, new open outlet misalnya kalau sales. Kalau di sini apa? Noah. Ariel dong. Noah. Target Noah. Number of account. Apa lagi? Masa cuma number of account? Masa nambah jumlah account doang? Amount. Target amount. Apa tuh singkatannya di sini? Amount deh gitu ya. Rupiah deh gitu deh. Dolar deh begitu deh. Target apa lagi? Apa? New CIF. New customer. Target apa lagi? Asa. CASA. Apa tuh? Current account. Service account. Target apa lagi? Oke. Inilah target value. Tapi kan ini kan akibat gitu kan. Ada harus urutan-urutan untuk mencapai ini kan. Ada sebabnya kan. Ngapain fokus kepada ini? Ngapain gitu loh. Makanya kita pikirin gimana caranya mencapai ini, yaitu aktivitas kita kan. Berarti ini ada target aktivitas dong. Untuk mencapai ini, maka kita memerlukan target aktivitas. Sayang spidolnya. Activity. Target aktivitas dong sekarang yang kita fokusin. Maka kita ngotot di sini. Jangan lagi nih kalau perlu cuma bayang-bayang doang. Gitu, bayang-bayang doang, nggak usah dipikirin. Yang penting ininya. Hubungannya apa? Hubungannya yang penting kalau udah siap kita berangkat hijrah. Mau bagaimana kayak ntar terserah gitu loh. Yang penting taat dulu, yang penting satu visi, satu nilai, satu semangat semua. Maka untuk mencapai NOA, yang mesti kita lakukan apaan? How many calls per day? Gitu kan? How many calls per day? Calls per day. How many visit per day? Terus apa lagi? How many email per day? Apa lagi? How many flyer per day? How many masjid, yayasan, pesantren, pengajian, kan mesti ada semua. Itu kan our land gitu loh ya. Our land. Sasaran kita per day. Terus zaman sekarang, how many status per day? Iya dong. Kita ini insan-insan penjualan, nggak ada lagi status drakor-nya bagus banget ya. Mau ngapain gitu loh? Itu mau produser film. How many TikTok per day? Orang lihat itu gitu loh. Kita nggak perlu bayar Trans, bayar TV One, bayar RCTI, bayar apa gitu loh. Dulu untuk dikenalkan tuh ke situ nggak ada jalan lain. Sekarang nggak perlu ke situ, walaupun sebagian masih perlu, tapi dengan belanja yang sedikit. Sekarang kita bisa iklan sendiri. How many Facebook yang kita update? How many Instagram yang mesti kita buat? How many Twitter yang mesti kita buat? How many ini yang mesti kita lakukan teman-teman sekalian. Buatlah target ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buat aja 10 tiap hari. Gitu loh. Bahkan yang canggih dia bisa bikin account 5, 5-5-nya dia sikat semua.
Dia follow semua orang-orang yang hebat. Dia follow semua yang Twitternya banyak. Orang yang TikToknya banyak di hashtagin semua, digandengin semua. Yang Facebooknya banyak terus saja. Dia lihat siapa yang lagi live. Dia ikut masuk ke dalam siapa yang live. Dia live di dalam pengajian Agim. Dia live dalam kajian yang Twitternya, yang Instagram banyak tuh siapa sih? Haikal tuh. Dia ikut. Ya tinggal nebeng begitu doang gitu, sehingga orang lihat gitu loh. Kemana teman-teman sekalian? Maka ini niscaya, ini sebuah keniscayaan kalau kita bisa taat dengan ini. Masalahnya sekarang kita sering down ketika penolakan itu terjadi. Begitu ditolak, akhirnya gini deh. Ada tempat lagi nggak? Ini kan tinggal dibalikannya. Nggak bisa ya? Saya mau dihapus. Hah? Oh diputar. Paling bisa loh. Masalahnya adalah kita paling takut ditolak. Ditolak seolah-olah sebuah bencana, sebuah musibah. Pertanyaannya begini teman-teman sekalian. Izinkan saya menyampaikan satu naikan ya. Yang paling tinggi kan deal ya. Begitu datang closing gitu ya. Di sini bilangnya closing apa deal? Closing. Oke. Ini yang kita harapin ya. Closing. Sebelum closing kira-kira apa? Ini buat orang yang sering kecewa ketika ditolak ya. Camkan ini, ingat-ingat ini ya. Ingat banget. Closing. Kita deal, closing, sign, beres, dapat dan seterusnya. Sebelum closing apa yang terjadi? Jalan menuju closing. Satu step sebelum closing apa? Proses itu banyak, perkenalan, kemudian visit, kemudian janji, kemudian face reading, kemudian senyum dan sebagainya, semua proses. Persis sebelum closing. Ada negosiasi. Wah keren tuh. Keras banget tuh. Negosiasi. Setelah kita nego, akhirnya deal gitu kan. Oke. Sebelum nego apa? Perkenalan bawah. Hah? Apa? Penawaran. Penawaran kan setelah kita mengenalkan diri. Kenapa timbul negosiasi? Kalau ketertarikan nggak bakal nego pak, mau langsung tertarik dia. Justru negosiasi itu menimbulkan ketertarikan. Produk di bawah, produk knowledge ketika perkenalan itu step pertama sekali. Sebelum negosiasi, kenapa timbul negosiasi? Jadi begini pak, apa? Harganya nggak cocok, terus bunganya nggak ada bunga gitu ya, sirkahnya nggak cocok, terus itu namanya apaan? Penawaran di bawah, perkenalan, penawaran. Kenapa timbul negosiasi? Kalau udah percaya nggak bakal negosiasi. I trust you, nggak bakal negosiasi. Harga kalau udah cocok nggak bakal negosiasi. Negosiasi timbul karena terjadi adanya penolakan. Siapa yang bilang? Cakep. Ditolak. Kedatangan kita, omongan kita, face kita, muka kita, produk kita, harga kita, sirkah kita ditolak. Udah kelihatan? Anda yang sedih ditolak. Anda tuh level 3, you know, gitu loh. Ditolak, yes, level 3 gue. Gitu dong. Nah, sebelum ditolak, kegiatan kita tuh penawaran. Kita ditolak, ini kita di penawaran di sini, penawaran. Di sini baru
Yang membuat pikiran kita down ketika ditolak karena kita nggak mengerti filosofi ini. Dalam perkenalan, ini perkenalan. Kalau nggak bisa memperkenalkan, boro-boro bisa menawarkan, sehingga nggak taat dengan satu semangat. Ini semua ini penawaran. Ditulis lagi akhirnya. Hah? Ditulis lagi akhirnya. Penawaran. Habis penawaran di sini perkenalan. Habis perkenalan di sini ditolak. Habis penolakan di sini negosiasi. Nego. Habis nego di sini closing. Dah masa bolak-balik sip. Saya kotakin biar nggak rancu. Jangan-jangan sekarang teman-teman udah bingung. Ini training atau pengajian ya? Lihat yang saya kotakin. Jadi ketika kita menawarkan satu produk kemudian ditolak, sujud syukur level 3 ya Allah. Kebanyakan seorang sales ketika ditolak, ya jadi cari customer lain. Jangan Pak, beneran serius, jangan. Begitu ditolak, alhamdulillah level 3. Anda tinggal lanjutkan dengan negosiasi. Dalam definisi motivasi, penolakan adalah pertanyaan yang tersembunyi. Penolakan adalah pertanyaan yang tersembunyi. Wah, saya nggak mau yang kayak begini. Yang Bapak mau seperti apa? Ini penolakan itu adalah gali dengan pertanyaan. Pertanyaan. Tinggal baru keluar negosiasi. Level 4 udah. Jadi teman-teman sekalian, ini yang saya mau sampaikan. Kalau visi misi kita itu fokus di sini, saya harus call per day, saya harus visit per day, saya harus email per day, saya harus kasih flyer per day, saya harus bikin status per day, saya harus bikin meme per day, harus update status per day. Saya harus datang ke satu pengajian, satu masjid, satu majelis taklim, satu apapun per day. Saya harus update TikTok, saya harus update Facebook, Instagram, Twitter. Ya udah, semua orang kenal kan kita semua. Apalagi bikin TikToknya di depan logo ini. Keren banget. Saya keliling-keliling kemanapun sekarang yang saya lihat adalah ini logo ini. Keren di setiap tempat, setiap cabang baru-baru semua mentereng, keren, indah. Jadi ada satu semangat spirit yang luar biasa. Unfortunately baru ngomong sebentar udah jam 15.55. 5 menit lagi kita harus kembali ke kelas. Ke ruang kerja masing-masing. Ada pertanyaan silakan. Maaf, sekali lagi maaf. Kalau kita nggak ikut dengan aturan yang kayak begini, kita hanyalah mimpi di siang bolong untuk mencapai target hidup. Jangankan kita, sahabat yang kualitas orang itu udah luar biasa, dan di tengah-tengahnya ada Rasulullah SAW. Ketika nggak satu visi, satu misi, nggak satu value, nggak satu spirit, kalah oleh yang nyembah berhala. Betul apa tidak? Bukankah dalam perang Uhud itu umat Islam jadi bulan-bulanan? Bukankah Nabi Muhammad lari itu dikejar, lari. Di situ ada Umar bin Khattab, lari. Ada Abu Bakar Siddiq, lari, dikejar, menyelamatkan diri. Siapa yang menang? Mereka. Jujurlah dalam sejarah, nggak usah bilang kita kok. Kalau perebutan tidak terjadi, menyelamatkan diri ya, harusnya nggak begitu dong. Begitu kan? Itu aja. Jadi ada Rasul pun, ada sahabat pun,
Ketika satu kelompok ini tidak satu visi, satu misi, satu nilai, satu spirit, maka jangan diharap keberhasilannya. Apalagi cuma sekedar kita yang memperjuangkan syariah, pasti tolong Allah betul kalau syaratnya terpenuhi. Lah kalau antar kita nggak kompak, bagaimana mau terpenuhi? Kalau bos datang kita, ya elah pakai datang lagi si bos, dia mau ngapain lo? Begitu pimpinan datang, ya pakai datang lagi. Begitu disuruh visit, ya. Begitu kunjungan cabang, aduh, alah. Bagaimana kalau itu terjadi? Wassalam, nggak akan pernah kita kemana-mana. 10 tahun, 100 tahun pun kita berusaha, kita cuma berdiam di tempat dan jalan di tempat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Jam 1 tepat. Alhamdulillah wa atubu ijmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.